Halo semuanya, nama saya Gusti dan ini cerita liburan buru. Naik meja part 2 bersama Amang Hussein. Cerita kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan saya menuju kota Yogyakarta. Perjalanan dilakukan pada tanggal 29 Desember 2019 karena kita rencananya mau tahun baruan di sana. Saya melakukan perjalanan bersama Yegi, Junot, dan temennya Junot yang bernama Umuh Geng Motor berempat ke sana. Rencananya dari Sukabumi berangkat jam 1 dari Sukabumi karena kan ngejar tiket kereta dari Bandung ke Yogyakarta itu jam 11 malam. Jadinya berangkat jam 5 itu cukup deg-degan juga sih, takutnya ketinggalan kereta. Bahkan di bus pun karena dari Sukabumi ke Bandung kita melakukan perjalanan di bus pun kita udah diskusi kalau misalkan kita ketinggalan kereta, kita ada rencana-rencana lain yang emang ya nanggung aja udah keluar rumah gitu. Kalau misalkan gak jadi ke Jogja ya nyari alternatif liburan ke tempat lain gitu. Kalau misalkan kita ketinggalan kereta ya kita harus jalan kemana gitu. Nyampe sana belum tes antigen karena kan udah pandemi waktu itu. Tes antigen itu kita nggak keburu makan, nyampe jam setengah 11 kalau nggak salah. Nyampe Bandung tuh jam setengah 11 di stasiun Kiara Condong. Tes dulu antigen, kita cuman punya waktu 15 menitan untuk segera melakukan perjalanan di kereta menuju Yogyakarta gitu. Tapi untungnya keburu juga gitu. Naik kereta ya kita ngobrol-ngobrol di kereta segala macam, kita merencanakan apa yang akan dilakukan di sana. Nyampe tuh dari jam 10 berangkat tuh nyampe jam 7 pagi. Oh ini, kalau untuk di Jogja biasanya saya kalau liburan itu menghindari terminal, menghindari stasiun, menghindari tempat-tempat yang emang dijadikan tempat titik awal untuk wisatawan gitu. Kenapa? Biasanya di tempat lain itu kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita jajan itu harganya agak naik gitu. Tapi khusus untuk di Jogja, saya sarankan kalian turun di terminal ataupun turun di stasiun, langsung aja makan di sana karena harganya sangat terjangkau gitu. Beda dengan kota-kota lain gitu. Sama aja ketika kita jajan di terminal maupun jajan di luar sama aja harganya gitu. Kita makan-makan sambil nunggu temen kita semua yang bernama Raka di sana. Karena kita ada temen Raka itu tepatnya adik tingkat saya di kampus. Singkat cerita kita makan-makan di stasiun Lempuyangan atau Lempuyang gitu. Lupa namanya stasiun, pokoknya stasiun Lempuyang. Anak Sunda gak bisa makan dikit. Kucing orang harus banyak nanti takut ketemu angin, kita punya power yang kuat. Kita cari-cari hotel dan waktu itu saya nggak tahu bahwa di tahun baru itu hotel pada penuh. Ujung-ujungnya kita dapat hotel dari aplikasi Oyo sih. Karena kan di hari pertama kita pengen hotel yang emang standar-standar aja gitu, nggak terlalu murah dan terlalu mahal juga. Cuman waktu itu kita dapat hotel yang 125.000 per kamar. Kita sewa satu kamar untuk berempat gitu. Biar kekuatan finansial kita terjaga sampai akhir liburan. Kita jalan-jalan ke standar lah, ke Malioboro jalan-jalan, foto-foto sambil duduk-duduk lah gitu. Ngobrol-ngobrol terus merencanakan ke depannya karena emang
nggak ada rencana kita mau ke tempat mana aja selama di sana, sementara kita liburan lumayan cukup lama gitu, 4 sampai 5 hari, sementara tempat yang dituju itu kita nggak ada rencana. Makanya kita obrolin mau kemana nih besok, nanti malam mau kemana gitu. Udah lumayan agak sore, langsung ke hotel. Di hotel ya biasalah istirahat, makan-makan, terus oh iya. Syutingnya pagi ya, jadi banyak aktivitas yang emang harusnya tadi malam, cuman tadi malam agak males. Ganggu Pak. Lanjut berenang kita di hotel, sambil nunggu malam. Jalan-jalan karena waktu itu lagi pandemi, jadi lumayan agak sepi, katanya jam 10 aja udah ditutup. Jadi kita tuh liburannya tuh lumayan cukup enak sih, soalnya nggak ada orang lain lagi selain kita gitu. Jarang banget gitu yang jalan-jalan. Hujan waktu itu, keadaannya hujan, enak sih, jadi tambah dramatis aja gitu jalan-jalan. Terus jalanannya kosong, tempatnya indah, ditambah hujan pula. Bikin apa ya? Bikin kangen sih sampai sekarang, pengen kesana lagi, cuman ya terkendala waktu dan budget juga. Makan-makan di angkringan ya gitulah. Yang namanya ke Jogja ya pengen nyobain angkringan-angkringan di Jogja. Ternyata kita kan pengen nyobain suasana Jogja, ternyata yang dagang orang Sunda anjir. jadi ketika kita ngobrol-ngobrol, dari Sunda dari Sunda ya? Iya. Saya juga dari Sunda lah. Jauh-jauh kita ngobrol Sunda kan. Ya kalau jauh-jauh cuman ngobrol Sunda ya main ke Tasik aja kan. Adalah positif yang diproduksi oleh keyakinan. 1, 2, 3 foto. Karena waktu itu saya lagi menjalankan 101 hari foto tanpa berhenti. Jadi banyakin foto. Foto-foto udah agak malam, sampai dari jam 8 sampai jam 12 lumayan cukup kuat tuh kaki kita. Ya istirahat, jalan lagi, ketemu orang-orang baru gitu. Adalah beberapa rombongan, beberapa orang dari satu rombongan. Ada 4 orang atau 5 orang gitu, kita kenalan segala macam gitu. Kita berbagi pengalaman, yang ngobrol-ngobrol kayak gitu di daerah 0 km Yogyakarta kalau nggak salah. Yang ngobrol-ngobrol karena mereka mahasiswa juga, mereka tuh mahasiswa yang kuliah di Jogja, tapi lupa lah mereka dari mana mah. Jadi kumaha ieu batu bara teh ye? Aya sakilola di rumah malah. Biasa. Muhun. Nah, pamilele albino mah ini kosong ya teh. Jadi model. Yo bisa yo. Tahan. Nah, jam 12 nih ada perdebatan. Setelah jam 12 ada perdebatan, kita mau pulang atau masih mau wisata. Kalau udah jam 12 kan wisatanya wisata agak lain gitu. Kita memutuskan untuk melanjutkan wisata sebelum pulang ke hotel. Nama tempatnya Sarkem atau Pasar Kembang. Yang sayangnya saat itu saya nggak bisa merekam video di Pasar Kembang karena keadaannya lagi pandemi katanya. Terus nggak enak juga sama tempat-tempat lain karena tempat lain ditutup kecuali Pasar Kembang. Tapi emang niatnya kita cuman buat pengen tahu aja biar nggak kata orang gitu Pasar Kembang tuh seperti apa. Emang cukup santer sih di telinga kita semua tentang Pasar Kembang, bahkan orang yang belum tahu Jogja pun udah tahu Pasar Kembang gitu. Nah, ngabisin penasaran kita ke sana aja. Masuknya bayar 5.000, masuknya aja bayar 5.000.
Itu tanpa kita ngapa-ngapain, ya ngobrol-ngobrol di sana, cari pengalaman, terus cari informasi bagaimana sih awalnya pasar kembang ini terbentuk gitu. Ngobrol-ngobrol sama warga-warga sana, mungkin warga sana atau lebih tepatnya yang cari nafkah di sana gitu, ngobrol-ngobrol segala macam. Udah jam 2, dirasa kita udah lumayan cukup lelah karena kan pagi nyampe dari Bandung nyampe pagi, di Jogja nyampe pagi, kita jalan-jalan terus berenang terus jalan-jalan lagi malamnya. Nah kita udah capek, kita memutuskan untuk beristirahat di hotel. Nah kebetulan waktu itu Yegi lagi scroll WhatsApp, status WhatsApp. Nah di status WhatsApp tuh ada teman saya sama teman Yegi sih, lebih tepatnya namanya Sudeng. Lagi di Yogyakarta juga, tapi perjalanan mereka itu udah beberapa hari gitu. Maksudnya baru nyampe di Jogja, tapi dari Sukabumi mereka berangkat, transit dulu di daerah Cilacap, baru nyampe malam itu di Yogyakarta gitu. Kontekan lo, Maya ke di mana? Ke di Jogja di 0 km. Nah, mereka tuh nyamperin ke hotel lah, inti nama nyamperin ke hotel. Orangnya itu bernama Sudeng dan Aming. Sudeng ini kakak kelas saya waktu di sekolah ya. Dia pentolan cukup santer lah namanya di STM Pertanian. Bahkan guru dari tahun ajaran dia sekolah sampai tahun ajaran saya, bahkan sampai guru-guru tahun ajaran sekarang itu mengenal namanya Sudeng. Cukup santer lah. Awalnya bingungnya gini, karena kan gak semua kenal Sudeng ya. Yang jadi teman Sudeng itu cuman saya sama Ego. Saya gak enak sama 2 orang lainnya gitu, sama Omo geng motor dan juga Junot gitu. Cuman saya gak bisa sampai gak nyamperin mereka. Saya paling gak bisa, kalau soal temen saya gak bisa ya. Akhirnya mereka disuruh ke hotel yang kita tinggali, datang ya tidur bareng. Ujung-ujungnya hotel buat 1 orang dipakai 6 orang, kan lumayan agak gila ya. Tapi terus terang dengan kehadirannya Sudeng menjadikan perjalanan lebih berwarna. Mungkin sampai situ dulu untuk pembuka cerita liburan buruh ke Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.